Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Keisha dan saat ini aku ingin mencoba untuk berpidato persuasi persuasive speech dengan tema mengenai AI. Menurut aku mungkin teman-teman udah nggak aneh lagi ya dengan kata AI atau Artificial Intelligence. Nah, judulnya adalah kamu yang pakai AI atau AI yang pakai kamu. Kita masuk dulu ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama adalah case-nya. Seperti yang tadi udah aku bilang, bahwa salah satu inovasi yang sekarang itu menghiasi ruang kelas kita atau meja belajar kita, bahkan ponsel pribadi kita adalah artificial intelligence atau AI atau juga kecerdasan buatan. Nah, kita sebenarnya tidak bisa nih menolak kehadiran dari adanya AI ini karena ini adalah salah satu inovasi teknologi yang dilakukan dan sudah lazim ya di zaman sekarang. Nah, AI itu tentu saja seperti yang kita tahu membawa kemudahan, kecepatan, efisiensi dalam proses pembelajaran kita, baik dalam belajar di tempat kuliah atau misalnya kita sedang bekerja ya, seperti itu. Nah, faktanya nih ada sebuah penelitian yang dilakukan di STIT Pemalang yang menunjukkan bahwa 65% hingga 75% mahasiswa di akademik sekarang itu bergantung sama AI. Nah, yang AI yang dipakai itu apa sih? Menurut aku sepertinya teman-teman udah nggak aneh ya dengan nama salah satu AI ini yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT itu banyak banget dipakai sama mahasiswa sekarang dalam menyelesaikan tugasnya di bidang akademik. Nah, ini sebenarnya menunjukkan hal yang kurang baik ya. Jadi mahasiswa tuh terkesan ketergantungan dalam menggunakan AI tersebut. Tapi bersamaan dengan itu ternyata muncul pula 3 problematika besar, yaitu seperti plagiarisme, menurunnya kemampuan berpikir kritis, bahkan terhambatnya keterampilan pribadi. Karena dengan AI kita tinggal ngetik aja kita mau apa, nanti udah keluar gitu. Jadi kita nggak perlu susah mikir, gitu kan? Bayangkan kalau seharusnya mahasiswa itu ditempa berpikir dengan mandiri, justru terjebak nih sama kenyamanan dalam jawaban-jawaban yang instan yang diberikan oleh AI tadi. Ketika AI itu udah jadi pengganti ide-ide bukan pendamping, maka proses belajar yang sejati itu bakal mulai tergantikan. Tapi memang sebagian besar menggunakannya itu karena udah terbiasa aja sih dengan menggunakan AI tersebut. Tapi ini bukan mengenai soal kebiasaan aja, juga mengenai integritas dan masa depan. Teman-teman semuanya, tentu saja kita di Indonesia khususnya ya tidak sedang menolak teknologi. Tentu saja kita terbuka dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Tapi dengan itu justru kita seharusnya memanfaatkannya dengan bijak. AI itu bisa menjadi alat hebat untuk kita mempercepat analisis atau misalnya membantu menulis, bahkan mencari referensi. Tapi namanya alat, tetaplah alat. Yang membuat kita unggul sebagai manusia adalah kemampuan kita berpikir kritis, memiliki etika, juga kreativitas yang tanpa batas yang seharusnya nggak bisa digantikan oleh mesin. Nah, mahasiswa yang hebat itu bukan mahasiswa yang paling cepat nyelesain tugas, tapi yang paling bisa dalam memahami sebenarnya tugas itu apa sih tugas yang harus kita lakukan itu. Dan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling canggih teknologinya, tapi yang paling bijak dalam menggunakan teknologi yang sudah dihasilkan itu. Nah, maka hari ini saya mengajak seluruh sivitas akademika khususnya di Indonesia untuk mendorong budaya akademik yang sehat. Yang pertama, marilah kita gunakan AI sebagai pembantu, bukannya pengganti. Yang kedua, mari kita bangun kembali kebiasaan kita untuk membaca, berdiskusi, dan menulis dengan pikiran kita sendiri. Yang ketiga, mari kita bimbing generasi ini agar tidak sekedar pintar memanfaatkan teknologi, tetapi juga cerdas dalam memilah dan menyaringnya. Karena jika mengandalkan teknologi, maka siapa yang bakal menciptakan teknologi di masa depan? Betul?
Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.